Caranya bagaimana? Sebenarnya kan kegiatan itu tidak kemudian akan nanti kita ada dikasih mungkin tambahan isi bagi dulu-dulu yang melakukan donor darah, dan nanti ada sertifikasi juga, ada sertifikat dari PMI. Jadi momen itu dilakukan mungkin pada saat kita mungkin pas acara setelah persen pasang sehingga ada bisa mengumpulkan semuanya dulu-dulu warga ya, yang mengumpulkan kemarin dari komando dulu-dulu orang kita juga. Kemudian pas acara kegiatan mungkin kenaikan sambung atau bagaimana, jadi silakan mas untuk masing-masing ketua cabang dan ketua produksi mengagendakan hal-hal seperti itu. Nah, untuk yang kegiatan lain seperti BNPT dan bela negara, karena sampai saat ini belum ada perpanjangan, jadi minta nanti kalau pusat ingin melanjutkan kegiatan itu diperpanjang dulu MOU dengan Kemenhan. Karena bela negara yang sudah dijalankan sekarang itu berbeda dengan bela negara yang kita lakukan yang pertama di waktu humanitar kemarin. Kalau dulu sifatnya paparan sehingga kita bisa menjadi anggota bela negara dan ada sertifikat. Nah, sekarang harus diajak komando cadangan militer dan nanti akan membantu kegiatan pertahanan negara yang apabila diperlukan. Nah, ini kan sifatnya khusus dan harus menuju pendidikan. Itu pun sudah dilakukan oleh pengurus pusat, sudah ada yang menjalankan, tapi harus melakukan pendidikan kurang lebih 13 sampai 4 bulan. Meskipun juga ada uang saku kurang lebih sekitar 1,9 juta, jadi itu sudah dilakukan. Nah, karena ini program waktu panjang dan dulu masih dari yang sekolah atau mungkin yang kerja, sehingga untuk meninggalkan famili sekian lama itu biasanya kedatangannya tidak terlalu banyak. Nah, tetapi itu bisa disiasati dengan model kerjasama dengan Korem atau Kodim atau Kodam atau Polda atau BPI Angkatan Laut, itu bisa. Saya pernah melakukan uji pendekatan masalah ini, itu bisa kan bentuknya nanti bersifat pemaparan oleh kesatuan kepada kita. Karena kita punya 100 orang, kita undang atau kita di tempat pendidikan mereka, di musiknya mereka. Nanti di MOU biasanya kalau kita uji mereka itu minimal 3 hari sampai 1 minggu akan dilatih motivasi, sifatnya motivasi. Kedua, kedisiplinan garis bergaris, istilahnya ke kos militeran, kita ngomong bersama GPSK. Jadi seperti itu bisa dilakukan masing-masing ucapan dengan catatan bekerja sama dengan Kodim atau dengan Polres, biasanya di BRIMOB. Nah, ini atau di Angkatan itu bisa komunikasi secara langsung. Nah, sebagai bentuk ketidaklanjutan ini sebaiknya pusat memperpanjang MOU bela negara dengan Kemenhan. Begitu juga dengan BNPT. Kalau BNPT sebenarnya saudara kita Mas Madika, Keluarga Madika juga beliau di bagian di situ. Beberapa kali menawarkan bahkan ada mungkin anggaran yang bisa dikeluarkan untuk kegiatan BNPT. Kalau BNPT sebenarnya hanya paparan yang diberikan kepada BNPT prioritas. Yang terakhir adalah pemberdayaan koperasi prakerja sejahtera yang dipimpin oleh Mas Doro dan TNI. Tadi sudah dipaparkan model itu hampir sama dengan full nih. Jadi hampir sama. Kami berharap nanti koperasi KCPS ini nanti bisa khusus. Kalau di sini kan kita hanya mengenal pada target wajah, tapi kalau nanti khusus dengan di provinsi atau bagaimana, nanti masing-masing cabang harus membawa 10 orang untuk dididik menjadi bisnis yang dilakukan oleh koperasi tadi. Karena sifatnya
digitalisasi, jadi harus mengerti penggunaan aplikasi HP atau game komputer. Jadi tidak bisa guidance saja bisa. Jadi nanti Mas Bono mengajarkan dari provinsi dan nanti mungkin saya dari Jawa Timur, jadi masing-masing kantor mungkin 10 warganya yang punya pengalaman menguasai minimal ya aplikasi di HP ya untuk wujudkan, sehingga nanti sebenarnya disampaikan di komisi 3 akan memberikan hasil yang positif untuk warga semuanya. Jadi seperti itu yang harus sampaikan. Mungkin itu aja yang dari kami, yang karena kami tidak punya program yang terlalu banyak. Program yang sudah ada tetap kita jalankan. Kedua program yang baru, koperasi dan kerjasama dengan IMH, nanti segera kita aplikasikan. Nanti juga kita tidak mengikuti semua yang diprogramkan oleh kita ikuti 1, 2, 3, tapi bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi terutama air bersih atau yang lain apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu aja dari kami saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas belum menambahin. Ya, jangan baca-baca Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya telah memberikan waktu masalah koperasi, tentang koperasi sudah sesuai yang disampaikan Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat. Di luar itu kita ada usaha lain. Kalau di luar negeri itu ada kegiatan beli perusahaan, nanti diperbaiki dijual. Ya. Kita rencananya bukan demikian, tetapi membuat akun. Ya. Nantinya dijual. Dan kebetulan ini yang memberikan inspirasi adalah Dr. Joko, pemilik perusahaan Konsultanto. Dia melakukan kegiatan nanti pemuda yang dari cabang yang disampaikan Asri Sunto itu akan disiapkan minggu kemarin. LTCS sudah mengajak seluruh pemuda untuk melakukan workshop dan sudah saya post juga. Yang nantinya pemuda itu membuat halaman IG, ya, membuat akun TikTok, IG, akun dan sebagainya. Berapa yang dibuat? Nanti mentornya akan mati. Dan ada yang memonitor dan juga kita harus yang hasilnya jauh lebih besar daripada beli Lamborghini. Lamborghini tahun 2012 itu sekitar 7 miliar. Dan jual beli akun itu bisa, bukan jual beli, buat akun dijual bisa lebih besar daripada harga Lamborghini. Untuk itu kami nanti akan sosialisasi dari sini, kita cabang menyediakan dan bagaimana caranya akan kita segera lakukan. Yang jelas workshop tetap. Saya mohon Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah, diberi kemudahan, bisa kembali ke daerah masing-masing dalam keadaan selamat dan bisa membawa berkatnya atau oleh-olehnya untuk angkat ke sini untuk bisa diaktualisasikan di daerah masing-masing. Sekali lagi mudah-mudahan kita
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina wa ala alihi wa sallam wa ala ta'ala Allahumma ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli salatan kamilatan Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Astagfirullah ya Allah ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Astagfirullah ya Rabbi ya Rabbi ya Astagfirullah Rabbana ighfir lana dhunubana wa lidayna wa listadina wa sadina wa ikhwana wa akhwanina wa li jami'il muslimin wa sallallahu wa sallam bi sayyidina Allahumma ighfir lana wa jami'il jannah Allahumma taqabbal lana wa ya Rabbi ya Rabbi ya Rahman ya Rabbi kita berhamdulillah pada dunia akhirat dan macam akhirat wa min al-jannati jannati wa min al-hawa wa min al-jannati ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya yang terakhir saya minta Mas Nur Ali untuk mengumumkan teknis kegiatan besok pagi karena ini waktunya sangat mepet, jadi perlu partisipasi dari semua untuk menggali waktu yang ditetapkan oleh Mas Nur Ali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi sebetulnya ada upacara sudah kami siapkan, namun kata Mas Taufik sudah mengakhiri, ya ikuti saja. Jadi ikuti saja. Saya mengumumkan usaha yang dilakukan oleh panitia beserta doa panjenengan semua, rencana untuk kunjungan ke IKN, insya Allah kita akan lakukan setelah sholat subuh. Kenapa? Sebetulnya sudah ditutup untuk persiapan kedatangan M1. Nah, hanya saya kasihan pada panjenengan semua kalau tidak punya kesan tentang IKN. Nah,
terjadi itu ya setengah maksa, ya. Maka kita harus tepat waktu karena jam 10 itu untuk upacara sebagai lokasi. Maka janji saya jam 8 harus sudah ada di PKN. Kami nanti akan masuk selama 1 jam sampai jam 9. 9 keluar dari area IKN karena persiapan upacara jam 10 ya, untuk steril lokasi. Nah, ini bukan maunya enggak otoritas IKN, tetapi saya sudah semua dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, insya Allah kita akan jalani. Jam 8 janji saya sudah ada di IKN. Maka itu perjalanan kurang lebih 2 jam. Akan gitu ya. Jadi maka kita harus sepakat setelah sholat subuh kita harus siap. Jadi ada bis yang akan membawa kita yang berkenan karena ini tidak gratis. Bisnya bukan misalnya bis dari institusi lain yang perlu yang kita sewa. Ya. Nah, bagi yang sudah mengikuti persiapan sebelumnya yang tadi dikembalikan tadi karena dibatalkan, akhirnya kembali lagi bisa dibuka. Nah, tetap 350 untuk dapat fasilitas kendaraan PP. Terima kasih ini ke IKN Balik dan dapat konsumsi dan masih bisa bermalam 1 malam di sini. Bagi yang tidak bermalam, lagi ya cukup 150 atau ya kalau kita gimana? Untuk besok tahun karena kan ini juga belum banyak sewa udara. Saya itu yang perlu disampaikan teknisnya ya mungkin yang sempat malam ini bisa dibayar ke bendahara Pemprov dan tadi atau kemarin juga menerima. Bagi yang baru belum ikut daftar monggo. Untuk pusat itu buka nanti mau ikut atau tidak gitu kan. Tapi saya berharap ya karena target saya jam 8 sudah sampai sana 1 jam keliling-keliling dalam IKN 9 keluar mungkin kalau baru selesai membangun diharapkan di resmikan pimpinan kita Saudara Setianu lagi. Tempatnya tidak jauh dari gedung embarkasi ini. Nah nanti bagi yang memang sudah terjadwal penerbangan kembali ke daerah masing-masing, jadi persilakan kami akan bantu transportasi dari tempat ini ke bandara. Saya sekali lagi mohon maaf atas pelayanan yang kurang memuaskan. Ya, kami sudah berusaha maksimal untuk bisa memberikan pelayanan prima. Namun saya yakin usaha yang sudah dipersiapkan sebaik-baiknya pasti ada yang lewatan. Di antaranya yang di luar kemampuan kami, mungkin airnya kurang. Orang punya pengelola, ya, juga mungkin makanan yang mungkin tidak dapat, walaupun
informasi sehingga mungkin rasanya mohon maaf. Oke, salam untuk daerah-daerah lagi, daerah-daerah ya, jadi saya sudah asik ini dibutuhkan nanti kira-kira oleh Mas Ketum ya, bahwa bisa diterima dengan lapang dada. Setelah ini jangan menentu atau masih ada door prize dari representatif Dewan Sejahtera akan disampaikan oleh Kapas Dr. Ewan Subono. Terima kasih buat Mas Nur Ali. Jadi kami dari KTJS ada acara mendadak, mohon yang bawa dompet di masa ke depan. Kami terpikir bahwa rakernas ini perlu dibuat agak ringan, namun karena waktunya mendadak, kami bisa menghubungi kita di UMKM tidak banyak. Namanya dompet ya, jangan diprotes, terserah saya. Dan saya minta penerima dompet nanti foto bersama. Ini saya kirim ke yang menerima, sehingga dia bangga tahun depan akan tambah lagi. Plus mudah-mudahan dua hal yang tadi, bisnis akun sama operasi, itu hasilnya baik. Dompet sudah semakin. Mana pembawa dompet? Nah ini Mas Riki. Enggak tadi dari Dodo. Mas Riki tolong tas kredit sini. Mas, tasnya dibawa masuk ke dalam. Jadi ada namanya Mas Agus itu mempunyai bisnis tas, aneka macam tas. Dia masuk ke Shopee, masuk ke mana-mana. Kalau dia pas promo bisa laku per hari itu 15.000 tas. Ya, jadi beliau kasih. Sini bisa. Mohon maaf ini nanti bisa saja tidak pas ukurannya, ya berarti dikasih. Ya bisa kan? Nggak pas. Tolong terima kasih. Ini ada 12 kaosnya. Dan sifatnya ini adalah untuk promosionalkan lebih banyak, sehingga mohon kesediaannya berdiri nanti Mas Edi, Mas Sofi, Mas Teku, ya, dan organisasi Mas Rano, ya, Mas Nur Ali ketua panitia, Mbak Eni ketua operasi sudah bisa bagian, ya, Mas Teku dari sini tadi ya, dan Humas supaya juga mencapkan berita-beritanya. Nah, tadi baru di sana yang dapat di aplikasi data anggota yang diterima saja. Nah ini Mbak Sri dari Papua, monggo yang disebut dari di sini. Mohon segera yang disebut hadir di sini, nanti akan difoto bersama, ya. Kalau nanti jumlahnya masih berapa, silakan yang saya sebut di sini. Jadi yang kerja investasi semua benar, ya, semua mereka semua benar. Nah, ya, 1, 2, 3, 4,
itu tertulis kata-kata yang ada di kaos yang saya pakai. Ini adalah informasi dari panitia bahwa di cover buku yang belakang itu ditulis Ruhui Rahayu. Barang siapa tahu artinya langsung sahabat bisa menerima di sini. Ya, Ruhui Rahayu apa artinya? Saya silakan masuk ke sini karena benar salah. Ayo ke sini. Berani salah ngomong silakan sini. Ya. Terus ada juga kata-kata yang saya sebut, tolong dijawab dan artikan. Ada kata itu, bahasa Latin Kasuraga, bahasa Latin Kalimantan, Kasubata. Jawabannya apa? Berarti tidak lengkap. Jawabannya adalah dijawab berartinya. Nggak tahu kan? Saya tahu karena saya tulis. Kehidupan yang harmonis. Salah. Jawaban harus itu artinya setuju. Bener kan? Saya tidak tahu kan? Ya. Siapa yang jawab salah sini? Ya, ayo. Kurang. Ya, sudah Pak. Dua.
Jadi mohon maaf